Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud. Kali ini ingin memberikan tutorial terkait dengan saudara-saudara kita atau bagi kita yang ingin belajar memahami bahasa Arab dan juga memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan dimudahkan adanya penemuan teknologi di mana saat ini sudah banyak aplikasi yang membantu kita semua untuk mendapatkan pelajaran dan pemahaman terkait dengan bahasa Arab dan juga ilmu agama pada khususnya dan umumnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, oleh karenanya ingin saya menunjukkan sebuah atau satu aplikasi. Ini merupakan robot AI yang luar biasa menurut saya, karena 99% apa yang kita tanyakan kepada ini aplikasi terjawab dengan cukup sempurna bila dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada saat ini. Nah, untuk itu pertama-tama melalui gadget atau HP yang kita miliki yang rata-rata adalah Android. Nah, kita buka aplikasi melalui Play Store. Nah, kita buka ini aplikasi Play Store, kemudian kita ketik ChatGPT. Nah, setelah kita ketik GPT seperti ini, misalkan begini, udah cari. Kebetulan di HP saya ini sudah terinstall. Nah, setelah terinstall tinggal open, tinggal buka saja. Nah, setelah kita buka akan muncul seperti ini. Nah, ini awalnya aplikasi ini adalah berbahasa Inggris, kemudian kita cari pengaturan dan pilih bahasa Indonesia. Kebetulan ini sudah saya pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ini untuk sementara ini saya tidak mendaftar untuk memiliki akun ChatGPT ini, tetapi cukup kita apa yang kita butuhkan kita ketik aja di sini. Misalkan kita ingin belajar bahasa Arab. Nah, karena kita ini masih awam, misalkan coba kita membuat satu kalimat atau kata boleh. Kali ini saya akan coba membuat satu kalimat, misalkan tapi kita harus beri perintah kepada ini robot, karena kalau nggak diberikan perintah tentu tidak akan melakukan apapun. Maka perintah yang pertama, kalau kita misalkan ingin tahu bahasa Arabnya apa yang kita maksudkan, tulis misalkan tuliskan bahasa bahasa Arab kalimat berikut. Nah, ini agak ribet nulisnya karena ini tab ya, tablet. Nah, ini perintahnya. Kata perintah di kolom chat ini kita minta kepada robot ini apa yang kita inginkan. Misalkan tuliskan bahasa Arab kalimat berikut ini. Misalkan kan ini baru berikut aja. Kalimat berikut ini, kemudian tuliskan di bawahnya apa yang kita inginkan. Misalkan saya mau pergi ke masjid, misalkan. Nah, ketika kita minta perintah, ya udah meminta untuk menuliskan bahasa Arab, kalimat berikut ya, kalimat yang bawahnya ini, saya mau pergi ke masjid. Tinggal ini kita klik aja di sini, nanti akan menerjemahkan sendiri. Nah kan, uridu an azhaba ilal masjid. Nah,
ini kan belum ada harokatnya. Misalkan kita kita ingin berharokat, nah ini kita tekan, kita salin, kita tempel di sini. Nah, setelah kita tempel, yang ini dihapus. Nah, misalkan yang ini dihapus. Nah, yang ini dihapus dengan ini. Terjemahkan. Kok terjemahkan? Ini dulu. Berikan harokat pada kalimat berikut. Nah ini di enter ke bawahnya ya, berikan harokat pada kalimat berikut. Nah, atau ditulisin harokat atau syakal ya, harokat atau syakal. Kok sawal, ini syakal pada kalimat berikut, kita enter lagi. Tuh, udah ada harokatnya. Ini belum ada harokatnya, makanya kalau kita membaca tulisan gundul belum tahu, maka kita pakai aplikasi ini, robot ini, uridu an adhaba ilal masjid. Nah, kemudian kita copy lagi, kita salin. Nah, kemudian kita tempel di sini, kita ganti ini. Nah, kita kita kan tashkil tadi ya. Kita hapus saja yang ini. Nah, kita hapus saja, karena masing-masing HP Android itu beda. Ada yang langsung berharokat, ada yang tidak. Kebetulan HP saya yang buat merekam ini adalah langsung berharokat tadi bahasa Arabnya, sementara tablet saya ini belum mualaf, ini masih Cina banget. Ini mereknya Hangzhong, makanya dia belum memahami harokat. Ini kemudian terjemahkan. Ini tadi kan harokat, ini sekarang terjemahkan kalimat berikut. Nah, tinggal begitu aja, tinggal ngikutin perintahnya. Nah, berikut ini misalkan, tinggal enter, akan muncul. Nah, kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai I want to go to the Moscow. Nah, ini kalau bahasa Inggris. Kalau misalkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya gampang, tinggal gantinya ini bahasa Inggrisnya diganti bahasa Indonesia. Tadi kan udah di atas ada. Sekarang ini diganti. Sekarang apa? Sekarang sabar. Ini kan terjemahkan kalimat berikut. Sekarang berikan i'rabnya. Berikan i'rab. Nah, ini kan udah bahasa nahwu ini. Nah, i'rab kalimat berikut ini. Nah, ini sekarang akan muncul. Nah kan? Tuh, akan muncul. Oh, pinter. Ini kalau belajar di pesantren, wah, lama ini. Sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya berikan permohonan kepada ini robot, berikan i'rab kalimat berikut, uridu an hadhaba ilal masjidi. Nah, ini udah di i'rabin di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu saya tidak jelaskan secara detail, tetapi ini disingkat saja. Nah, kemudian tentu kita tidak cukup, ini kan sekedar bahasa Arabnya saja. Bagaimana dengan tafsir Al-Quran? Nah, kalau tafsir Al-Quran kita buka Google Chrome dulu. Nah, di sini ada Google Chrome. Nih, udah saya buka Google Chrome. Nah, setelah terbuka Google Chrome, kita tulis ya, kita ketik di sini dulu. Nah, ngetiknya gini, tafsir
dot aplikasi ini ya kan, dot app ya, tafsir dot app, kemudian kita searching. Nah, setelah kita searching akan muncul begini, bahasa Arab semua ini. Nah, kita tinggal apa yang kita cari. Kalau kita sudah copy paste, aku udah mengcopy satu ayat, tinggal tempelin di sini. Tetapi ini kan untuk khul kalimatil bahsi litufa'ilal masodir, maksudnya masukkan ke sini apa yang bahasan yang ingin ditafsirin. Nah, misalkan ayat apa yang mau ditafsirin. Tetapi karena kalau kita belum copy paste, ya kita sini ketik. Ini tanda surat, ini kita cari surat apa misalkan. Ini contoh misalkan surat Al-Baqarah, ini sekedar contoh saja. Ini surat Al-Baqarah, ayatnya coba dibikin ayat 5 ya kan. Ini kan masih keyboard saya kan masih bahasa Indonesia, akan saya rubah ke bahasa Arab. Nah, misalkan bahasa Arab, ini saya cari kelima misalkan. Ini satu contoh aja. Ya, nah setelah ini muncul ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah ini kan kita nggak tahu apa ini. Misalkan terjemahnya gampang, ini di copy kalau ingin terjemahnya. Tapi sekarang nggak usah terjemah karena kita bicara tafsir, ya kita searching dulu. Oh tafsirnya tafsir apa dulu ya? Ini mau tafsir apa? Nah, tafsirnya banyak banget. Ada Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani, ya kan? Ada Jami'ul Bayan, Ibnu Jarir atau Bari, misalkan tafsir Quranul Azim, Ibnu Katsir, misalkan Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi, misalkan. Atau tafsir-tafsir yang lain, misalkan di sini ada tafsir Jalalain, misalkan, ya kan? Ini ada semua. Contoh, misalkan kita pilih tafsir Jalalain, kita klik tafsir Jalalainnya. Nah, muncul itu. Nah, ya, ini muncul ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini ditafsirin ulaika al mausufu bima dzukira ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun al faizuna bil jannatin najuna minan nar. Nah, ini untuk menerjemahkan ini seperti apa misalkan. Ini kan tafsir apa? Tafsir Jalalain udah ada harokatnya. Tafsirnya sekarang kita rubah misalkan ya, jangan tafsir Jalalain yang gundul saja. Nah yang gundul misalkan Jami'ul Bayan, Ibnu Jarir atau Bari, kita klik. Nah itu kan gundul. Jadi tafsir penafsiran Ibnu Jarir atau Bari ini tulisannya gundul. Nah sekarang kita copy ya, kita copy paste nanti. Kita cari dari sini misalkan. Ini takwilnya ini ya. Ini takwilnya misalkan ini ditarik kemari. Nah, dah salin. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke jendela tadi, chat GPT ini kan? Ini yang ilmu tafsir, chat GPT ini. Sekarang kita paste di sini. Oh ini dikasih ini dulu, dikasih perintah dulu. Ini saya kembalikan keyboard saya ke Indonesia ya, terjemahkan berikan harokat kalimat berikut ini. Nah kita enter, kemudian kita pastekan di sini yang tafsir Tobari tadi. Nah, setelah ini berikan harokat kalimat berikut ini, kemudian kita klik di sini. Tuh, langsung, otomatis. Ya kan? Ini kan susah dibaca. Sekarang gampang, ini dibaca, udah langsung diharokatin, cepet banget lagi. Nah, karena ini kan udah ada harokatnya. Sekarang kita copy yang ini, kita salin, kita di sini, kita paste di sini. Kemudian ini jangan harokat, berikan terjemah ya,
terjemahkan bahasa Indonesia ya, berikan terjemah Indonesia. Nah, berikan terjemah Indonesia kalimat berikut. Tinggal diklik di sini. Ya, kan muncul lagi. Tuh. Langsung. Ini kalau misalkan nggak ditulis terjemah Indonesia, yang akan muncul itu bahasa Inggris. Karena ini memang aslinya berbahasa Inggris, kemudian ini saya pilih settingan bahasa Indonesia. Nah, al-qaul itu pendapat tentang penafsiran ucapan yang maha mulia. Al-qaulu fi ta'wili qaulu jalla sana'u ulaika ala hudam mir rabbihim ini. Nah, ini diterjemahin terus. Nah, bagaimana nggak mudah, ya kan? Nah, tuh, sambil nunggu. Ini kalau bahasa Inggris seperti ini. Karena dia ini belum mu'alaf sebenarnya. Tapi ya lumayan pinter daripada kita yang memang memiliki kelemahan. Jadi meskipun robot AI ini kurang mahir bahasa Indonesia, tetapi 99% lebih bagus dibanding dengan aplikasi-aplikasi penterjemah yang lain. Dan ini menguasai, satu aplikasi bisa untuk semuanya, untuk i'rabnya, untuk segala macamnya. Nah, ini yang luar biasa menurut saya. Ya, sahabat Aswaja semuanya, jangan berkecil hati yang memang tidak memiliki background pesantren, tetapi di zaman era digital seperti ini kita dipermudah dengan semuanya. Nah, ini kan udah. Nah, sekarang tadi ini udah, terjemah sudah, harokat sudah. Sekarang kita nyoba yang lain. Nah, ini kan tadi i'rab udah, terjemah udah. Ini dengan bahasa yang lain belum. Kita nyoba. Nah, karena tadi saya kelupaan untuk menyampaikan. Kelupaan, misalkan ini kan bahasa bahasa Arab. Tolong i'rab kalimat berikut. Sekarang terjemahkan terjemahkan ya ke bahasa misalkan Jepang, misalkan ya kan, terjemahkan ke bahasa Jepang kalimat berikut ini kan bahasa Arab, misalkan diterjemahkan, bener nggak? Coba. Nah, itu muncul tuh dalam bahasa Jepang seperti ini. Saya ingin pergi ke masjid, bahasa Jepangnya seperti ini. Nah, cuman kita kan nggak bisa baca ini. Kalau misalkan mau bacaannya ya tentu ini tulis, misalkan ini Jepang. Sekarang bagaimana cara bacanya? Nah, kita salin saja. Nah, ini kan tulisan ini. Nah, ini tinggal kita maunya apa. Jadi ini udah luar biasa pinter ini. Bagaimana cara membacanya? Kalimat berikut, tulisan Jepang berikut. Tulisan Jepang berikut. Nah, terus kita enter lagi atau kita ini. Nah, ini tulisan begini bacaannya ini. Watashi wa masjid ni ikitai desu. Nah, berikut ini sekedar contoh, mau pakai bahasa Korea, mau bahasa Cina, nanti akan menulis seperti ini. Dan apa yang kita maksudkan, insya Allah robot ini luar biasa, hebat, pinter sekali. Sahabat Aswaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita mau nyari melalui Android ya, khusus Android saja ini. Saya ingin menyampaikan terkait untuk mempelajari ilmu agama bahasa Arab melalui Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita nyari situs di ini. Ini kita buka lagi jendela yang lain, jendela di Chrome ya.
di Google Chrome, kemudian ini kan tadi mempelajari tafsir, tinggal pilih tafsir apa, ini berbahasa Arab semua. Nah, tinggal kita nanti minta diterjemahin oleh robot ini. Nah, ini indahnya luar biasa ini, bagus sekali. Nah, kemudian kita ketik di sini ya, kita ketikkan di Chrome ini hadis titik site ya. Nah ada sokhena ini, hadis set garis miring sokheh, kemudian searching. Nah ini ada semua. Mau hadis apa ini? Ini salah satu contoh, misalkan hadis sokheh. Kita nyari hadis sokheh. Misalkan ketik aja hadis sokheh, apa yang muncul di situ? Nah, ini nggak ada. Hadis sokhehnya tentang apa ini? Ya, misalkan ini kan ada di sini, kita tinggal cari kita. Nah, kita undo dulu. Nah, ini hadis sokheh banyak. Nah, kalau kita mau nyari yang mana, ini salah satu untuk mencari hadis sokheh, kemudian hadis do'if dan lain sebagainya. Hadis sokheh ini dipencet, hadis sokheh muncul, ya kan? Kemudian hadis do'if, ini kan banyak banget. Nah, tinggal cari sini apa yang kita cari. Atau kalau misalkan ini apa namanya, di sini nggak nemu, nanti ada yang lain lagi. Ini hadis do'if, di sini ada muncul sampai berapa nomor nih, berapa halaman, ya. Ini dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Nah, kemudian kalau kita mau yang hadisnya banyak, ya, hadisnya banyak itu, ini kan salah satu apa namanya, mencari hadis yang apa namanya, yang sokheh. Misalkan nyari yang ini, yang do'if yang nggak ada harokatnya misalnya ya, kita copy aja. Ini kan nggak ada harokatnya ini. Nah, kok nggak mau di copy ini? Oh bisa. Ya, nih kita copy ya, kita salin. Oke, kita salin, kita kembali lagi ke chat GPT ini. Nah, ini hadis misalkan, berikan harokat kalimat berikut. Sama kayak seperti tadi. Nah, tinggal ngikutin aja. Nah, terus kita enter, taruh sini, dipaste di sini. Nah, kemudian kita klik. Nah, harokatnya akan muncul. Nah, kan? Mataroka abdun syai'an lillah la yatrukuhu illa lillah. Nah, ini tadinya kita nggak bisa baca ini, akhirnya bisa baca ini. Karena kita belum tahu artinya ini apa. Nah, kita salin, kemudian dipaste di sini, ditempel di sini. Ini ditulis, ya, terjemahkan, ya. Ini disuruh terjemahkan. Ini dihapus dulu. Kalimat berikut. Nah, terjemahkan, ke dalam bahasa ini, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, nih ya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalimat berikut. Kita klik lagi di sini, muncul. Tuh. Ya, seorang hamba tidak meninggalkan sesuatu untuk Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik baginya dalam agama dan dunianya. Lah, misalkan ini terjemahkan ke bahasa Inggris misalkan, ya. Ini tinggal salin dulu, ke dalam bahasa Inggris misalkan ya. Ini begitu mudahnya. Nah, kalimat berikut, klik, kan muncul. Tuh, langsung bahasa Inggris. Misalkan keterjemahkan ke bahasa Jepang misalkan, tadi kan. Ke bahasa Jepang. Korea deh, Korea. Bahasa Korea misalkan. Bahasa Korea kita klik.
Tuh tulisannya apa itu? Kita nggak bisa baca ini. Luar biasa, ini satu aplikasi ini luar biasa. Ini kita salin. Nah, kemudian kita minta perintah. Cara membaca bahasa Korea berikut ini. Karena kita nggak bisa baca ini. Nah, yang ini yang kita minta di cara membacanya, memang kita nggak bisa baca, ya harus ya. Nah, ini kan cara membaca bahasa Korea berikut ini, kita klik di sini. Tuh, luar biasa. Hananim Ilwi Haijong, apa ini nggak tahu, saya juga emang nggak ngerti. Luar biasa, Masya Allah. Itulah sahabat Aswaja, ini robot luar biasa. Kita bertahun-tahun di pesantren untuk memahami bahasa Arab, kemudian Al-Quran, hadis dan lain sebagainya di sini ada. Nah, ini kan terkait dengan hadis. Sekarang saya akan buka Chrome lagi. Tadi kan hadis site, ya. Hadis site ini terkait dengan hadis sahih, hadis ini dan lain sebagainya. Sekarang ganti yang lain, yaitu hadis.tazkiyah. Nah, ini yang luar biasa ini. Ya, ketik hadis.tazkiyah ac.id. Nah, ini kan home hadis tazkiyah. Klik aja yang ini, jilid. Nah, ini akan muncul. Nih, selamat datang di aplikasi hadis tazkiyah. Ini gratis semua. Kita hanya perlu apa? Perlu kuota internet. Nah, nggak tiap bulan bayar ini. Kita ini ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, ini ada semua, ya. Ada berapa hadis nih? Ada 14. Atau mau yang ensiklopedi hadis, ada juga 9 hadis, atau kita kenal dengan Kutubus Sittah. Ini di aplikasi. Kalau itu harus download aplikasi, kalau ini online, nggak aplikasi. Nah, ini contoh. Misalkan apa yang kita cari, misalkan hadis Sahih Muslim, nah, kita klik aja sini kitab. Nah, akan muncul nih bab apa, bab iman, bab toharoh. Misalkan bab iman, kita klik, kan muncul tuh udah berikut terjemah. Ini kan belum ada harokatnya. Nah, bagaimana cara bacanya kita? Karena kita belum paham ilmu bahasa Arab, tadi di copy paste, dibawa ke ChatGPT ini, semua akan dipermudah. Itu sahabat Aswaja semuanya. Masih banyak lagi sebenarnya pengalaman atau pengetahuan yang saya dapatkan secara otodidak. Karena hal seperti ini otodidak ini, nyari-nyari, gitu juga ngedownload situs-situs Salafi Wahabi misalkan, itu juga otodidak. Karena saya nyari, ya bagaimana caranya supaya saya itu dapat kemudahan dalam memahami ilmu agama maupun ilmu umum ini. Mudah-mudahan ini dulu, nanti bisa dilanjut kembali terkait dengan memberikan pemahaman atau mempelajari, menyampaikan bagaimana cara belajar bahasa Arab dan ilmu agama secara memakai aplikasi, satu aplikasi yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu ChatGPT ini 3.5. Itu di Play Store bagi yang punya Android. Kalau yang punya iPhone atau saya kan nggak memiliki HP itu, jadi bisa di sharing di tempat untuk mendownload ini aplikasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah wawasan, kita semangat untuk belajar bahasa Arab, ilmu agama bagi yang memang
awam tentang hal itu, tetapi bagi yang sudah bisa, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait kecanggihan teknologi akhir-akhir ini, meskipun ini bikinan orang-orang kafir, tetapi setidaknya kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentunya kebenaran semua datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, insya Allah akan berlanjut dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.